Ya pendengar dimanapun berada semua kita di edisi hari ini ya. Tidak terasa kita sudah di hari ke-24 di bulan Juli 2025. Saya Nelly Mansura bersama Anda hingga nanti di pukul 8:55 waktu Indonesia Timur. Dan untuk pertemuan atau perjumpaan kita kali ini ya, tentang atau topik kita yaitu UAP membangun UMKM Manokwari yang berdaya saing global ya. Ya, untuk Anda yang ada di seputaran Kota Manokwari pastinya sudah tahu nih UAP ya. UAP membangun Manokwari yang berdaya saing global. UAP ini Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah termasuk di Manokwari. Dan untuk kesempatan kali ini saya tidak sendiri, sudah hadir di studio Pro 1. Iya, ada Kakak Meis nih. Halo Kakak Nelly. Kakak Meis yang sudah menemani ya. Mendampingi ya? Mendampingi, ya. Kakak Meis kabar baik? Puji Tuhan baik ya. Siap, harus sehat. Iya, betul. Iya, dan ada spesial nih tamu kita, ada betul sekali adik Megawati Amunau. Iya. Selamat pagi adik. Selamat pagi kakak. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Oke. Iya, owner namanya Indos Produksi ya? Insos Produksi. Insos Produksi. Berarti kita tahu nih asalnya pasti dari kota. Dari kota Bila ingat akan kembali ya. Kota Karang Panas. Nah, ini Kakak Meis. Ini kan kita panggilnya enaknya apa nih? Insos. Adik Mega ya. Insos. Insos Mega ya. Adik Insos Mega nih. Berkaitan dengan topik kita nih Kakak Meis. IWAPI membangun UMKM Manokwari yang berdaya saing global. Kebetulan ada kaitannya dengan apa yang digeluti, apa yang dikembangkan oleh adik kita ini. Iya, sebelum Insos menjawab kan IWAPI itu satu komunitas juga dan ada Insos dan beberapa UMKM ini dalam binaan IWAPI. Dan kalau dari produk dari Insos sendiri nih produknya tentang apa? Produknya ini tentang apa ya? Tentang jahe. Bahan jahe. Wow, jadi jahe name up nih. Jahe tuh pas name up Kakak Nelly saat COVID ya? ya, karena untuk pertahanan tubuh sebagai antioksida yang paling istilahnya bahan alaminya memang itu manfaatnya. Jadi kalau di saat kita kekurangan fit itu jahe salah satu bahan alami yang mempunyai apa ya, daya kerja untuk antioksida sebagai pertahanan tubuh. Mungkin virus susah untuk tembus pertahanannya karena dia punya sifat antioksida yang kuat untuk menahan. Jadi jahe semirip kita minum sarava tapi itu kan dalam bentuk yang dimasak. Kalau yang kita buat saat ini yang Insos Produksi keluarkan itu dalam bentuk kemasan saset yang bubuk yang tinggal diseduh saja. Jadi kakak don't perlu yang harus ribet memikirkan bagaimana caranya beli jahe terus tumbuh terus rebus dan lain sebagainya. Kita coba untuk mengemaskan secara instan jadi mempermudah begitu. Nah, sebelum kita ke kemasan ini, apa yang menginspirasi sehingga Insos membuat bisa menemukan ide membuat produk jahe dalam serbuk? Motivasinya mungkin karena saya sendiri manusia yang paling tidak suka yang beribet-ribet. Jadi karena beli jahe terus kadang kalau tumbuh terus lupakan akhirnya buang. Terus saya punya bapak juga karena orang yang suka minum jahe, akhirnya coba untuk ada belajar terus sampai buat dalam bentuk bubuk yang bisa disimpan. Jadi pengawetan jadi kalau mau minum ya tinggal diseduh saja. Jadi pribadi jadi diri sendiri. Jadi terinspirasi pada saat itu, tidak mau ribet. Sejak kapan? Sudah lama. Terus juga ada belajar. Lamanya berapa tahun, berapa bulan? Kayaknya 1 tahun yang 1 tahun yang lalu mungkin. Kayaknya belajar tapi hanya untuk konsumsi pribadi. Nah ini jahe ini dimix dengan apa nih? Ada jahe, ada jahe putih juga, terus jahe sama serai. Serainya tuh serai merah yang aroma yang kakak dong pernah serai merah. Serai merah. Itu kan aroma terapinya kuat sekali. Terus cengkeh, kayu manis, sama biji kapulaga. Terus mungkin gula sebagai pemanis dan pengawet juga.
ya itu yang dikemas. Jadi tinggal diseduh langsung sama air panas langsung bisa minum. Ini kan semacam minuman tradisional juga ya, karena biasa mama juga di rumah tuh buat. Iya. Istilahnya jamu tradisional made in home. Buatan rumah tuh daya tahan tubuh. Apalagi pada saat COVID, ini daya tahan tubuh kan harus diperkuat dengan mengkonsumsi yang membuat kita semakin kuat. Contohnya beberapa saat lalu, saya merasa daya tahan tubuh saya menurun, akhirnya ya itu jahe itu dikonsumsi. Iya. Iya. Dan untuk ini pekerjaannya gimana? Mengerjakannya seorang diri kah atau sudah ada punya tenaga yang membantu? Puji Tuhan dulu sebelumnya tuh saya sendiri sama ini kakak dorang, tapi sekarang sudah ada pekerja anak adik-adik dorang yang baru yang tamat-tamat terus nganggur-nganggur. Berarti secara tidak langsung membuka peluang Lapangan kerja ya. Iya. Untuk keluarga Iya. sendiri ya. Iya, ada yang di sebelah-sebelah rumah, saya suruh bantu-bantu kalau apa ya. Orderannya banyak. Ya, orderannya banyak. Puji Tuhan ada saja orderan. Sambil urus-urus yang berkas-berkas yang harus dipenuhi supaya biar langsung dikasih booming akan. Jadi kakak Nelly istrinya dulu dia jadi karyawan untuk diri sendiri, sekarang dia jadi bos untuk karyawannya. Itu pencapaian luar biasa. Betul, ada progresnya ya. Jadi proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, untuk pengemasannya sendiri atau pembuatannya dulu. Ini secara manual kah atau mungkin ada peralatan yang khusus begitu? Saya masih manual. Manual ya? Masih manual. Jadi Berarti tumbuh juga manual. ada beberapa yang sudah macam mungkin waktu di penghalusan tuh mungkin membutuhkan alat teknologi seperti blender atau apa penghalus. Tapi kalau yang untuk nanti proses untuk menjadikan sari itu masih manual menggunakan. Ini packagingnya bagaimana? Packagingnya masih pakai kemasan yang nanti setelah dihaluskan terus langsung masuk kemasan yang saset-saset mungkin 150 gram paling kecil sampai 600 gram paling besar. Tapi Insos untuk pembuatannya ini membutuhkan waktu berapa lama? Karena dari jahe kan basah ya. Iya. Basah, kemudian proses penumbukannya atau pemblenderannya, kemudian menjadi serbuk itu. Kalau saya biasa satu kali buat kan 5 kilo 5 kilo jahe. Belum dikupas ya. Iya itu harus saya pastikan Masih bahwa mentah. 5 kilo. Jadi 5 kilo. pembersih kalau dikupas atau pembersihan setelah dibersihkan itu harus tetap 5 kilo. Jadi biasanya kalau saya beli itu mungkin sekitar 6 kilo karena Oke. bersihnya 5 kilo lebih sekian begitu. Dan untuk batas expire-nya? Pernah dibuat itu biasanya pengawetan kalau dalam bentuk bubuk 6 bulan itu masih tetap rasa yang sama. Tapi untuk sementara kan lagi masuk di uji lab untuk memastikan lagi bahwa betul bisa bertahan sampai 6 bulan atau tidak. Tapi itu memang sudah dibuktikan dengan konsumsi sendiri Iya. ya. Nah, dengan Iwapi nih. Iya. Awal mulanya Iya, awal mulanya nih. tergabung dalam binaan Iwapi. IWAP itu pertemuan yang tidak disengaja ya kalau Itu kan lagu ya. Kayaknya saya terinspirasi buat lagu nih. Pertemuan yang tak terduga. Iya. Jadi ceritanya kita ini pelatihan Kakak Jose punya kegiatan. Oh ya di Ya. SMA OIK. Iya, kemarin SMA ya. OIK. Kakak Ibu Yolan juga datang. Sama kakak dia punya. Selaku ketua Iwapi. Iya, selaku ketua IWAP. Setelah itu masih status bekerja jadi karyawan. Terus akhirnya ketemu kakak, terus langsung bilang, terus kakak bilang nanti kita komunikasi boleh minta kontak dan lain. Terus oke, ada pertemuan nanti sama yang sudah lebih tahu lapangan, mungkin UMKM yang Lebih sudah berpengalaman lah ya. Terus pulang dari situ saya buatlah satu, cuma kayaknya itu cuma dapat beberapa gelas saja. Iseng-iseng Iya. atau Cuma bilang kakak coba. Nah, Kakak Meis kayaknya kita perlu coba juga nih. coba apa? Coba ke rumah atau coba Coba minum? produknya. Produknya. Coba halia apa baratnya. Iya, tadi kan bilang jahe ya. Biasa kan orang Ambon udah bilang halia, Iya. halia merah, halia putih. Itu kalau campur dengan gula merah itu juga ya. Iya. Berarti hampir sama seperti saraba ya. Iya, tapi ini Serupa lebih tapi tak sama. serupa tapi tak sama karena dia lebih fokus untuk sehat karena saya murni pakai bahannya saja. Nah, ini manfaatnya. Secara garis besar ya, menghangatkan di saat Anda lelah dan capek, bisa mengembalikan stamina, terus sebagai
oksida, terus apa namanya memperlancar pencernaan, terus ada beberapa yang untuk membersihkan apa ya dari dalam lah istilahnya. Tapi kalau itu secara garis besar, tapi masing-masing respon tubuh itu berbeda-beda. Jadi ada yang punya penyakit GERD tapi terus yang dulunya suka mengkolak akhirnya tidak. Terus yang mungkin pola tidurnya mungkin tidak ini ya, biasanya tidur jam 1 jam 2 terus bangun pagi tuh aduh macam masih malas-malas. Insomnia ya. Iya, insomnia. Itu ada yang minum terus mereka rasa bahwa tidur jam 2 juga kalau tuh minum Halia Papua Barat tuh bangun pagi masih enak, masih enjoy, masih macam saya tidur dari jam 10 macam tidur normal begitu. Ya itu yang dari beberapa ya, tapi kalau untuk yang secara garis besarnya yang saya kasih seperti begitu. Tapi masing-masing tubuh tuh berbeda cara menerimanya tuh bagaimana. Jadi kalau Don tanya, kayaknya bisa bertanya sama yang sudah pernah jadi tester. Testimoninya ya. Iya, karena mereka lah yang bisa menjelaskan. Kalau saya jelaskan secara garis besar, tapi nanti mungkin masih bisa bilang, jangan sampai saya tambah. Setelah kan tanya sama testimoni dorang saja kakak Ibu Yolan juga sudah sekarang jadi itu sudah jadi minuman wajib di pagi hari. Untuk produk ini dijual di mana saja? Untuk sementara karena masih ada perizinan yang harus diurus dulu untuk supaya bisa masuk ke pertokoan dan bisa dikirim keluar, kita masukkan ke IWAPI dulu. Masih dari IWAPI ke IWAPI baru nanti tinggal didistribusikan. Ya. Berarti lewat media juga mungkin Facebook. Iya, lewat Facebook. Dia punya sudah ada akunnya juga jadi. Oh, sudah ada akunnya. Akunnya apa nih? Halia Papua Barat. Halia Papua Barat di Facebook, di IG-nya juga Halia Papua Barat. Berarti bisa pesan langsung, ada nomor kontaknya ya? Ada, bisa kalau mungkin terhadap pulsa saja, inbox saja nanti tong balas. Inbox saja ya. Wow. Mode gratis ya. Mode gratis. Pendengar ini menarik nih. Silakan ya nanti kunjungi di Facebook ya. Iya. Halia Papua Barat. Ada nomor kontaknya di situ. Nah, ini kan tentang minuman serbuk nih. Ada planning ke depannya mungkin dari minuman ada apa lagi gitu? Ada nih. Ini banyak impian nih ya, banyak target juga nih. Lagi-lagi apa ya? Lagi-lagi lihat yang karena kan tidak semua mungkin ada yang berpikir bahwa bubuk jadi mungkin ada campuran-campuran apa atau bagaimana. Kita mau bikin yang bentuk yang kayak tetap teh mempertahankan mempertahankan bentuk aslinya. Jadi nanti tinggal diseduh langsung kembali lagi karena kan ada beberapa yang bilang kita mau tuh yang ada sadade punya tetap mempertahankan ekstraknya tetap ada gitu. Jadi itu yang sedang Insos produksi kembangkan lagi. Jadi tetap produksinya dari Insos tapi mungkin namanya yang akan berubah lagi karena Insos produksi sudah keluarkan Halia Papua Barat maka harus keluarkan yang lain juga. Kalau untuk harga produknya itu ada kemasan ukuran tadi sempat apa? 150 gram ya? Iya. Ada berapa ini ukuran aja? Ada 150. Kemasannya ada berapa ukuran? 130 dan 160. Kalau 150 biasanya kita jual dari saya biasanya 75.000. Iya, 75.000 berarti 75K. Iya. 75K. Terus yang 300 150, terus sama yang 200 yang 600 itu kita kasih harga 300. Tapi kalau yang 200 yang 300 600 gram itu kita kasih 250 karena kan dia lebih ini jadi kalau ini tuh kadang kita kasih yang 600 gram itu 250. Itu biasanya yang ambil ada yang biasa suka ambil yang besar kan mereka bilang lebih tahan lama. Berarti di packagingnya itu juga kan pasti di kemasannya itu kan cara pakainya atau cara membuatnya. Ya. Itu ada. Jadi itu 2 sendok 2 sendok teh bubuk Halia Papua Baratnya ditambah dengan air panas. Mungkin kalau ingin tambah madu, kalau ingin yang mungkin rasa kurang manis topping ya istilahnya pakai topping gitu ya. Karena memang manisnya itu manis standar. Jadi manisnya tuh tidak yang manis sekali yang hilang-hilang, maksudnya rasanya bagi yang mau tidak suka untuk menambah sesuatu lagi boleh minum, tapi kalau yang macam kurang manis boleh tambah. Kita sarankan menggunakan madu atau susu. Jadi kalau mau dapat sehatnya ya madu. Madu betul.
Dan kalau mau lebih sehatnya lagi tanpa apa-apa. Iya, terus tinggal ditambah kalau bisa lambung netral untuk terima jeruk nipis, pakai jeruk nipis sedikit itu enak sekali. Oh, Kakak Meis nih kayaknya menarik nih. Ini kan selama ini pemesanannya lewat by phone. Iya. Apakah di rumah produksi sendiri ada tempat yang mungkin nanti kakak dan kakak Meis bisa berkunjung langsung pojok minum di situ? jualan ya. Itu langsung karena Atau dari selama ini langsung ke Iwapi. Oh, Jadi ke Iwapi. ya langsung naiknya ke kakak ibu di atas, nanti dia Alamatnya di mana nih? kalau di Iwapi Swapen perkebunan. Swapen kayak perkebunan. ya pokoknya SMA naik ke atas sedikit, SMA Santo Paulus. Santo Paulus naik sedikit ke atas sedap ada lorong masuk ke dalam. Oh, jadi semua produk UMKM binaan dari Iwapi Masuk ke kakak ibu. dijualkan di situ ya. Ditaruh di dalam. Jadi situ tuh tempat UMKM taruh semua Produk-produknya. Kakak sudah membuat seperti begitu. Jadi kalau orang mau perlu, oh ya langsung saja kita arahkan ke atas. Kalau macam cuma untuk 1-2 pas kita punya ada, kita kasih. Tapi kalau ini, kalau mau jumlah banyak langsung saja berurusan sama ada punya ini di atas, ada petugas Admin ya. ada admin yang bisa nanti bantu menjelaskan, ada bantu packagingnya baru dikasih. Untuk pembuatannya itu satu hari membutuhkan berapa jam? Istilahnya kasarnya 5 kilo sekitar 8 sampai 10 jam. Kalau saya mau dapat bersihnya 10 jam. 10 jam ya prosesnya. Iya. Ada penjemuran produk lagi atau pengeringannya lagi. Ininya tuh di waktu proses memasaknya itu yang lama. Ini kan dimasak untuk mengambil sari. Jadi sari-sari itu yang dibuat dan jadi untuk tinggal dikemas. Ada teknik yang kita belajar, jadi tinggal langsung dikemas untuk diseduh. Jadi kalau yang Halia Papua Barat ini fokusnya cuma pengambilan sari. Tapi kalau yang mungkin produk selanjutnya akan mempertahankan tetap pada dasarnya bahwa jahe bentuknya seperti begini Citra ya. rasanya Ya, tetap ada. Apakah ini juga berpengaruh dari cuaca dalam pembuatan pengambilan ekstrak jahe tersebut? Saya biasanya sih kalau mungkin musim-musim hujan saya dapat biasanya sih di lapangan jahe yang mama dong kasih kurang, karena saya harus tetap mempertahankan jahe yang Kualitas jahe yang iya, betul-betul yang lager kayak yang besar yang merah-merah yang itu yang harus ada, karena kalau yang jahe itu dia lebih kayak rasanya lebih ada. Karena kita pernah coba yang sampai yang jahe kecil tuh orang bilang waktu pas kita buat dia bilang macam tidak ada rasa, terus Rasa lain ya. Iya, dia rasa Atau lain. rasa yang pernah ada. Nah, dengan adanya Iwapi ini, usaha dari Ade Inso sendiri terbantukan ya? Sangat terbantukan, dan kakak ibu juga bukan hanya sebagai orang tua, guru buat kami juga jadi kalau bilang tuh kakak tuh kalau kita buat sesuatu kakak bilang oke, nanti kakak yang rasa ini bisa ini. Jadi awal mulai Halia Papua Barat itu kan karena kakak rasa, terus kakak bilang ini kenapa tidak aku buat, kenapa kakak ini untuk rasa. Saya kakak bilang tidak harus bagaimana caranya. Berarti sekaligus diberikan pembinaan juga ya, ada ilmu juga. Ada Dan ini ada produk-produk yang lain juga ya, semua yang ada di Iwapi itu ya. ada banyak sekali produk-produk yang pangan-pangan lokal yang kita kemas dalam proses modern yang orang-orang yang kita baca peluang lapangannya adalah yang dunia sekarang itu maunya yang instan, maka kita readikan yang instan Tanpa proses ya. Instan itu lebih gampang atau lebih enak, tapi justru membahayakan nih. ya. Tapi kita berusaha untuk menghadirkan instan yang sehat. Yang karena kita konsumsi, karena kita juga termasuk apalagi untuk anak-anak generasi muda itu, jangan mempersulit diri saya, kalau bisa saya makan yang instan ini, kenapa saya harus beli masak-masak lagi, harus kuliti jahe lagi, tumbuh baru rebus lagi. Kenapa kalau yang tinggal saya bawa sendok, saya seduh di gelas air panas saya minum. Kalau berbicara tentang produk pasti ada pengeluaran, ada pendapatannya juga nih. Kita pengen tahu nih. Iya, jangan sampai ini kan bisa merugi. jadi Inspirasi juga buat untuk kita juga. anak-anak muda
untuk wanita-wanita di luar sana yang mungkin lagi mencari ide ya, kira-kira saya mau menghasilkan cuan dengan cara apa? Nah ini salah satu ya, awalnya cuma konsumsi pribadi, coba-coba, tapi akhirnya jadi sebuah produk sendiri. Apa ya? Kalau saya sendiri sih intinya mau sabar, bahwa kalau rugi ya pasti kita rugi, karena itu memang sudah resiko ya. itu sudah resiko. Coba untuk menanamkan, kalau saya coba untuk menanamkan pada diri sendiri bahwa membuat sesuatu harus memikirkan ruginya dulu. Kalau untung mah gampang sudah pasti. Kalau saya Untung tuh bonus. ya bonus lah. Ruginya, kalau rugi ya jadi mau tidak mau harus punya sampingan. Jadi kalau berani saya rugi, karena proses pembuatan halia pun juga itu ada fase yang istilahnya sisa 30 menit sebelum dia jadi, itu istilahnya betul-betul saya jaga. Karena kalau sampai Takut salah gagal, ya. Ekstra penjagaan ya. Jadi itu dia bilang kalau bikin di jam kecil, jam yang istilahnya jam orang tidur, jam 1 jam 2 malam itu kayaknya langsung yang dong bilang sudah mengantuk berat nih, langsung saya sadar secara tiba-tiba. Itu harus dijaga, karena kalau tidak dijaga dia langsung gagal, dan kalau gagal mas saya yang rugi. Iya. 5 kilo. Itu 5 kilo hanya jahe, belum ditambah Yang lain-lain misalnya penambah pemanis, belum lagi ditambah dengan tenaga yang pengeluaran tenaga yang cukup. berapa jam dari tadi. Nah, ada insos untuk pendistribusian ini. Ini kan juga lewat IWAPI nih. Iya. Kira-kira persyaratan apa yang bisa kita siapkan untuk kita bisa terdaftar di IWAPI ini? Apa ya, kalau di WAPI Dari pengalamannya ya. saya mungkin cuma ini yang seperti dari awal bilang, bahwa pertemuan yang tidak disengaja terus dirangkul sama kakak. Bahwa kakak bilang kalau untuk tong anak-anak Papua harus bisa bersaing, maka kakak siapkan wadah. Intinya kita sendiri, intinya pribadi mau untuk maju, mau untuk berkembang. Kalau begitu kakak istilahnya kakak tuh kayak kita merangkai nih, kakak siap kasih tangan. Intinya saya sendiri mau untuk jalan. Kalau tidak ya susah. Kalau kita belajar jalan terus yang bersangkutan tidak mau belajar jalan ya sama. Kakak ini sebagai motivator ya, yang memotivasi adik-adik ya dalam binaan UMKM IWAPI. Nah, Kakak Meis, biasanya kan kalau kita melakukan usaha itu pasti tidak mulus-mulus, ada kerikil-kerikil tajam nih. Nah, ini yang bisa menjadi sebenarnya tantangan atau masalah, hambatan. Mungkin masalah produk yang Gagal. Tapi selama ini produknya gagal dalam proses pembuatan pernah ya. atau Hampir saja. hampir. Jadi 55 menit salah, dia tidak boleh kedip. Jadi usahakan selama proses terus kedip sudah. Karena kalau kedip langsung jangan menyanyi sudah. Saya sudah mau menangis. Berarti itu sudah ada takarannya khusus. Iya. Dan itu pun kalau sudah sampai di fase itu tuh betul-betul penjagaan ini Ekstra dijaga ya. Jadi kenapa alasan itu bilang kenapa aku harus kasih nama halia ini di Papua baru? Iya, nama halia itu terinspirasi dari salah satu iklan yang kedelai kecil yang dijaga dengan sepenuh hati. Oh, berarti Iklan dia si manis kecil yang dijaga dengan sepenuh hati. Jadi halia itu kayak Melayu sekali. Jadi sama bahwa jahe ini tuh saya jaga dia di saat dia sudah mau supaya dia jadi produk halia Papua Barat, maka saya harus jaga. Si pedis tapi manis. Iya. Si pedis tapi manis. Tapi kakak dengar kata halia ya. Dulu tuh orang tuanya saya tuh sempat bilang ini, jangan cilik kata halia. Kan halia itu kan panas pedis juga ya. Hampir sama dengan cabe atau cili. Ya biasa orang tua dong bilang jangan cilik kata halia. Jadi kalau sudah salah jangan bicara salah untuk orang lain, tapi macam pengoreksian pada diri sendiri. Iya. Nah, ini ingin kolaborasi nih. Kira-kira dengan sebenarnya bukan kolaborasi nih. Apakah sudah ada perhatian dari pemerintah juga? Sampai saat ini sih belum, masih fokus. Mungkin perhatian khususnya dari IWAPI saja, tapi yang lainnya belum, masih mandiri. Mungkin ada harapan. Iya. Harapannya sih ada, mungkin
mungkin dari atas bisa lihat bahwa tidak, saya lebih fokus kalau macam ingin kasih perhatian, saya cuma butuh sesuatu yang oke, berikan saya tempat-tempat yang rumah produksi atau Luar biasa. alat-alat. Saya cuma membutuhkan Berarti ini itu. impian ini. Iya, impian sekali kalau Semoga karena didengar ya oleh pemerintah ya. ya, kalau Bapak dengar tolong. Kayak kita mengilustrasikan ya, Insos tidak butuh perhatian, tapi dia butuh kenyamanan. Iya, Bu Insos butuh kenyamanan karena kan tidak Iya. mungkin saya pakai yang ada ini terus saya butuh yang hangat. Jadi tolong. Jadi tolonglah. Kalau mungkin Berikan pemerintah kami terkait ya bisa berkolaborasi dengan IWAPI. Boleh. Dan ini kan berawal dari Insos sendiri. Apakah ada generasi penerus nih di bawahnya nih? The next generation. The next generation. Kayaknya kalau dia sudah jadi produksi besar mungkin dia Ya, berkelanjutan. amin, harus diaminkan. Semoga itu harapan itu harus kita kejar ya. Target ataupun impian dari Insos untuk produknya kamu. Apakah nanti ada produk-produk lain atau mungkin produk ini lebih dikembangkan lagi? Harus keluarkan produk lain, terus mungkin produk Halia Papua Barat harus bisa sampai ke pasar luar dan menjadi oleh-oleh dari olahan lokal Kota Manokwari. Bahwa karena memang jahenya pun juga saya bawa dari petani lokal dari Manokwari. Bagus sekali ya karena dia memanfaatkan kearifan lokal Iya. masyarakat yang ada di sini. Ini juga pernah booming keluar, pernah produk ini pernah sampai ke luar Manokwari juga. Ada Sebenarnya orderan? Banyak ya. banyak. Ini kan baru ketahuan satu-satu ya. Ada yang sebelum berangkat kadang minta dia diambil ke bandara dan lain. Minta beli atau minta gratis nih? Minta beli maksudnya. Oh iya untuk itu harus bawa. diperjelas ya. Jangan-jangan sebentar Kaneli kita Insos minta Kak. Oh, boleh nanti. Berarti ada diskon ya, Adik Messi ya? ada dan mungkin bisa tester dulu. Oh, kapan nih itu kita yang kami janjian tunggu-tunggu ya? dari tadi tuh. Kapan nih kita bisa berkunjung setelah nih? ini. Alamat setelah ini. rumahnya di mana? Setelah ini langsung saya kasih untuk tester saja langsung. Iya, baik mungkin bisa sampaikan ke pendengar kita juga untuk menghubungi di nomor mana atau bisa langsung Media pesan lewat- sosialnya. Iya, Kalau nomor kontak mungkin sudah ada kalau lebih simpelnya itu adalah buka akun Facebooknya Halia Papua Barat itu sudah ada tercantum jelas bahwa Nah mungkin ini sekarang yang lagi dengar nih, Iya. bisa langsung disampaikan aja. nomornya. Iya. Oh bisa hubungi sebagai kakak ibu juga sebagai ini ada punya nomor kontaknya. Oke saya sebut dari nomor yang pertama yang kakak ibu punya bisa hubungi nomor WA 0813 99 837575 atas nama Ibu Yolan bisa hubungi untuk tanya-tanya produk Halia Papua Barat. Terus lanjut kalau bisa hubungi saya atau admin di nomor 085223933201. Dan mungkin kalau tidak sempat untuk dengar kalau cepat-cepat tersebut bisa saja di IG atau Facebook Halia Papua Barat pasti sudah ada. Ada ya, Halia Papua Halia Barat. Papua Barat ini kan ada namanya, kemudian label produknya itu gambar atau gambarnya Halia atau jahe. Jahe. Jadi seperti Jahe. produknya tuh di atasnya tuh ada rumah produksi yang di ini Insos produksi terus Mungkin ke bisa bawah. ditunjukkan ke kamera Kak. Oh iya. Iya. Ya. Kayaknya yang ini kurang. Jadi dia seperti begini kemasannya. Jadi pendengar yang lagi mendengarkan sambil menonton nih salah satu produknya Insos, boleh ditunjukkan packagingnya seperti begini. Packagingnya seperti begini, kemasan yang tinggal diisi. Ini istilahnya isi ulang ya. Jadi harus toplesnya sendiri, tinggal disiram kembali ke toples atau di kemasan ini. Jadi kemasannya ada ini, lanjut ke bawah ada tulisan Halia Papua Barat dengan jahe dan gambaran rempah-rempah. Berarti yang mendengarkan di radio hanya cuma membayangkan ya. Iya. Jadi yang dijual nih hanya jahe, tidak toples. Iya. Nah ini ini kita berbicara kemungkinan yang terjadi nih. Apakah ada komplain selama ini dari pelanggan? Untuk Customernya. sampai saat ini Puji Tuhan tidak ada puji ya. Tuhan tidak ada. Berarti produknya baik.
selalu bawa iya enak dan pas diminum tuh seperti begini. Mungkin ada positifnya. Saya juga memang sering tanya kalau mungkin minum terus ada apa, bisa ini kritik dan saran tuh saya sangat terima. Memang ini kan untuk membangun ke depannya. Iya, membangun ke depan. Contoh kasarnya kan seperti dulu kan hanya namanya Halia Papua saja. Terus ini sarankan sama Ibu Bayangkari bahwa kalau Papua sih nanti lebih menyeluruh. Harus memperkenalkan lebih detail bahwa ini dari sini. Jadi bagaimana kalau Halia Papua Barat saja? Jadi itu. Jadinya sekarang Halia Papua Barat. Jadi ini juga mengajarkan kita ya bahwa banyak hal yang ada di sekitar kita yang bisa kita kelola menjadi sebuah produk dan menghasilkan income untuk kita. Iya. Terutama yang lagi mencari lapangan pekerjaan, Iya, tidak ada salahnya. Jangan tunggu jadi PNS dulu, jangan tunggu jadi PNS dulu, ya kan? Betul. Iya. Kamu dulu cita-citanya menjadi apa? Apa ya? Lebih ke memang sudah dari dulu memang ingin seperti Punya almarhum, usaha. ya almarhum kan mama punya usaha. Ah. Tapi kayak macam lihat saja, sekilas lihat, terus ya kalau keinginan jadi PNS sih ada. Ada ya. Ya, karena ya orang tua bilang tidak jadi manusia kalau tidak jadi PNS. Ya itu istilah dulu Iya, ya. istilah dulu. Tapi sekarang kamu membuktikan dengan inspirasi sosok Ayo, seorang mama, benar. akhirnya Bisa Bisa jadi. ya? Bisa sekarang sedang daftar kuliah bahwa puji Tuhan sekali. Saya secara pribadi bangga bahwa saya anak Papua mampu berkarya. Iya. Iya. Tunjukkan Saya jadi ikut ya. terharu nih. Memang apa yang menjadi impian kita kalau kita kerjakan dengan hati ya, Iya. mengerjakan sesuatu dengan hati itu pasti akan menghasilkan hasil yang baik juga. Amin. Tapi kita juga harus hati-hati ya. Bukan pakai hati terus ada hati. Kalau kita pakai hati-hati, ada orang yang memuatkan hati kita. Iya. Apa istilahnya bicara juga pakai hati. Iya. Pokoknya ya Harus pokoknya, hati-hati. Tapi iya. kita harus punya komitmen, prinsip hidup ya, prinsip benar. dalam menjalankan usaha yang dijalani. Jangan sampai karena hati kita terlalu Hello Kitty atau terlalu baik, akhirnya kita ditipu sendiri kan. Iya, benar. Nah, ini di penghujung bincang-bincang kita di pagi hari ini, kita berbicara mengenai harapan ke depannya. Ini juga merupakan closing statement nih dari Insos sendiri. Harapan saya ke depannya sih ya mungkin Insos produksi harus berkembang, terus Halia Papua Barat harus bisa dikenal sampai ke luar Papua Barat lewat Papua, karena terus mungkin dengan Halia terkenal, terus dengan Insos produksi semakin maju, lapangan pekerjaan yang saya buka buat saya punya saudara-saudara, saya punya teman, adik-adik orang yang mungkin sedang menganggur di luar, bisa saya pekerjakan mereka, bahwa karena saya juga pernah merasakan cari pekerjaan itu sangat susah, terus kadang kerja juga capeknya ada, terus ya mungkin kurangnya di sini, kurang sedikit sih, jadi itu apalagi kalau khusus untuk punya saudara-saudara Papua, orang bahwa susah sekali untuk mungkin memenuhi persyaratan untuk di dunia pekerjaan, yang mungkin dong mau bikin ini tapi dong tara punya uang untuk ini, jadi dong tara jadi ikut tes ini. Hal-hal itu yang sedang saya berusaha untuk maju supaya banyak lapangan pekerjaan yang bisa saya buka buat orang. Iya. Itu sih kuncinya yang sedang kakak Ibu Yolan terapkan ke orang, maka tong juga harus bisa terapkan itu kepada yang belum. Mari tong sama-sama maju. Baik. Dari Kakak Meis nih, Kakak Meis ini sebenarnya Kakak Meis ini penyemangat nih. Iya, penyemangat buat adik Insos, mungkin juga seruan untuk anak-anak muda di luar sana agar bisa berkarya seperti adik Insos ini. Setiap kita kan pasti punya peluang ya ataupun kesempatan, tapi tergantung dari bagaimana kita memanfaatkan peluang ataupun kesempatan. Nah, dari cerita si adik Insos ini, dia kan memanfaatkan peluang yang ada, tapi akhirnya dengan giat, rajin bekerja, proses itu kan tidak mengkhianati hasil. Dari awalnya mungkin hanya coba-coba, tapi akhirnya menghasilkan satu produk buatan dia sendiri dan dukungan dari IWAPI yang
turut membina. Ya. Dan kalau kita dengarkan tadi ya, harapan dan impiannya itu mulia sekali. Jadi jadi berkat, jadi dia diberkati untuk menjadi berkat ya. Benar. Iya, baik. Terima kasih Ade Insos sudah berkenan hadir di Studio Pro 1 menyampaikan produknya, juga bisa menginspirasi kita semua ya. Ya semangat terus Iya, ya. semangat terus ya. gagal coba lagi kalau gagal, tapi puji Tuhan tidak Iya, gagal ya. Tetap semangat. Iya. Buat Kakak Mes juga terima kasih sudah mendampingi. Iya, akhirnya semangat ya. Iya. Kakak Mes jangan lupa tadi janjinya ya. Iya, kita janjian ya di Iya. rumahnya. Baik, pendengar dimanapun berada, demikian bincang-bincang kita dalam dialog interaktif pagi ini tentang IWAPI membangun UMKM Manokwari yang berdaya saing global, dan langsung dengan owner dari Insos Produksi yaitu Ade Megawati Amunau. Sekali lagi terima kasih Ade. Terima kasih. Ya, baik pendengar, saya Cornelia Mansura. Ada niat, ada kemauan, pasti ada jalan. Dari Merdeka 68, selamat pagi dan sampai jumpa.